4.1. Sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di Indonesia banyak sekali sumber daya alam yang tersedia sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tinggal manusia memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, artinya tidak pernah habis. Karena jumlahnya banyak, mudah didapat, atau mungkin dapat dikembangbiakkan, atau bisa juga karena mengalami siklus. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena dapat habis. Misalnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu tumbuhan, karena tumbuhan dapat mengalami perkembangbiakan atau dapat dibudidayakan. Hewan ternak juga demikian. Serta air, karena air dapat mengalami siklus. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalnya minyak bumi, emas, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Berdasarkan lokasi atau tempatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya darat. Dan yang kedua, sumber daya perairan. Artinya, sumber daya darat itu yang ditemukan di daratan, sedangkan sumber daya perairan yang terdapat di wilayah perairan. Sebagai contoh sumber daya darat itu adalah batu bara, hasil pertanian, hewan ternak, dan lain-lain. Nah, contoh sumber daya perairan misalnya ikan, rumput laut, mutiara, kerang, cumi-cumi, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan asalnya sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, serta sumber daya alam non-hayati, yakni sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup. Contoh sumber daya alam hayati misalnya buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam non-hayati contohnya emas, perak, batu bara, aspal, dan lain-lain. Teknik pengolahan sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama menggunakan teknologi sederhana. Misalnya pengolahan udang hanya digoreng gitu saja. Nah, yang kedua menggunakan teknologi modern, misalnya pengalengan udang di pabrik. Nah, sumber daya alam di Indonesia kan sangat banyak. Nah, masing-masing itu pengolahannya berbeda-beda. Tapi secara umum dapat dikelompokkan menggunakan teknologi sederhana atau menggunakan teknologi modern. Sekarang, pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Manusia kan tinggalnya di berbagai wilayah. Ada yang di dataran tinggi, ada di dataran rendah, di pantai, laut. Nah, di masing-masing tempat itu tentu sumber daya alam yang tersedia berbeda-beda untuk masing-masing tempat. Nah, itulah pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Sekarang kita lihat masyarakat yang hidup di sekitar laut. Umumnya memanfaatkan hasil laut, pengeboran minyak bumi, dan wisata bahari karena pemandangan laut yang indah. Hasil laut bisa berupa ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, rumput laut, dan lain-lain. Kemudian masyarakat yang tinggal di sekitar sungai biasanya memanfaatkan air sungai untuk berbagai keperluan.
Juga sungai ini biasanya dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Bahkan juga terdapat pasar terapung di beberapa wilayah di Indonesia. Dataran rendah. Nah, umumnya masyarakat di dataran rendah itu memanfaatkan kondisi geografisnya untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga industri. Kemudian masyarakat yang tinggal di dataran tinggi umumnya bertani, menanam sayuran, teh, kopi, buah-buahan, serta dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Karena di dataran tinggi itu kan pemandangannya indah. Pantai. Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai umumnya bekerja sebagai nelayan. Keindahan pantai juga dimanfaatkan sebagai pariwisata.